Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO. Tadi Prof. Dadang sudah memberikan penjelasan bagaimana sejarah dan hikmah-hikmah atau keutamaan yang bisa kita petik dari 1 Muharram 1444 Hijriah ini. Dan Prof, barangkali dari Muhammadiyah sendiri bisa menjelaskan sebetulnya dalam momentum 1 Muharram ini adakah yang sebelumnya justru sudah Muhammadiyah lakukan tentang kalender Islam ini, Prof? Silakan. Ya, jadi Muhammadiyah kan berpedoman pada hisab, ya. Hisab hakiki wujudul hilal. Ya, Muhammadiyah itu sudah bisa membuat kalender. Tiap tahun itu sudah dibuat, ya. Nah, untuk tadinya untuk lokal Indonesia di Wilayatul Hukmi. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini sudah keluar Majelis Tarjih membuat kalender Islam internasional. Jadi si kalender itu bisa berlaku ke seluruh dunia berdasarkan kepada hisab wujudul hilal. Tentu ini mungkin ada yang pro dan kontra karena orang akan memakai hisab yang disebut imkanur ru'yah, yaitu hisab yang mempunyai batas derajat ketinggian hilal. Nah, ini mungkin agak berbeda nanti karena Muhammadiyah itu kan melalui wujudul hilal kita tidak menganut tinggi rendahnya hilal waktu terbenam matahari. Hatta setengah derajat pun kita sudah akui itu sebagai bulan baru. Nah, ini mungkin, tapi kita sudah satu langkah mempelopori terhadap adanya kalender internasional ini, yang sebetulnya ditunggu-tunggu sejak dulu, itu selalu terkandaskan. Mulai dari adanya seminar atau konferensi di Turki, ya, terus di Pakistan, di Arab Saudi, tetap tidak, karena mereka ada yang memakai ru'yat. Kalau ru'yat sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa membuat kalender untuk 1 tahun, tapi buatnya kalender untuk 1 bulan, ya. Oleh karena itu ini mungkin perlu ada kesempatan semua lah, termasuk Muhammadiyah nanti akan duduk bersama dengan aliran-aliran keagamaan lain untuk menentukan kesepakatan mau pakai apa. Asal menurut saya Muhammadiyah juga akan luruh, ya, asal semuanya sepakat seluruh dunia ini loh yang dipakai, ya. Hisab ini tidak pada ru'yat. Walaupun mereka selalu ngomong, kan Nabi menyuruh ru'yat, itu kan Nabi itu menyuruh menentukan awal bulan. Pada waktu itu peralatannya kan hanya dengan alat melihat, ya. Oleh karena itu Nabi menyuruh kita melihat, sumur li ru'yatihi wa abturu li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah atau lebaranlah kamu dengan melihat bulan. Jadi itu hanya satu metode waktu itu. Sekarang kan sudah pada pintar, saya sudah katakan seperti yang itu. Yang kedua, Muhammadiyah itu ya saya kira satu gerakan dakwah yang sangat luar biasa, mempelopori berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam, terutama di Indonesia. Nah, kita ingin ilmu pengetahuan itu dipakai, ya, tentu Quran dan hadis yang pertama, tapi ilmu pengetahuan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, karena ilmu pengetahuan itu ada alat untuk kesejahteraan kita di dunia, ya. Di dunia ini alatnya adalah ilmu pengetahuan. Orang tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan, ya, yang apa ya, untuk terutama untuk mencari kehidupan di sini, untuk memakmurkan bumi. Ya, padahal itu kan diperintah oleh Allah surah Hud ayat 61, wa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Kamu diciptakan dari bumi dan diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Makmur bumi itu adalah ilmu pengetahuan. Termasuk membuat kalender itu juga harus berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan pada rujukan-rujukan non ilmiah, ya, susah dipertanggungjawab, sudah verifikasi. Yaitu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan penegasan terhadap kita tidak usah mengikuti agama lain, ya. Ya, wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang lupa Allah.
maka Allah melupakan dirinya. Jadi jangan melupakan. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu seperti orang-orang melupakan Tuhan. Kalau tahun baru itu kan, tahun baru Masehi itu biasanya orang hura-hura melupakan Tuhan ya. Minum-minum, pesta, dan lain sebagainya. Kita dilarang. Kita nggak usah begitulah. Tapi kalau kita tidak dijaga, euforia menyambut tahun baru bisa saja. Dengan genderang, dengan macam-macam pesta, bahkan anak-anak di pelosok-pelosok, di daerah-daerah tertentu itu ada yang minum-minum juga dalam tahun baru Hijriah itu. Karena kesempatan mungkin ya dalam. Saya kira ini sangat tidak baik, oleh karena itu tadi ayat tadi mengatakan kebetulan kelanjutan dari ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wa taqullah wala takunu kalladzina jangan kamu mengikuti orang-orang yang lupa pada Allah ya. Itu mungkin ya. Masya Allah, sangat banyak sekali ya Prof, PR-PR kita sebagai umat Islam tentunya yang tadi Prof sampaikan harus mengutamakan ilmu pengetahuan juga tadi selain Al-Quran dan Sunnah. Nah Prof, barangkali juga dari Muhammadiyah khususnya bisa memberikan pesan dan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia khususnya bagaimana kalender Islam ini juga bisa disepakati secara internasional dalam kalender di Indonesia juga Prof. Silakan. Ya, saya kira memang kita perlu ada inisiatif dari Muhammadiyah untuk duduk bersama dengan orang-orang lain, membicarakan tentang hal ini. Saya kira kita harus saling memberi dan menerima ya. Konsensus itu ialah memberi dan menerima. Jadi kalau kitanya kekeh juga dalam metode yang kita yakini dan orang lain kekeh gak akan bertemu. Sehingga tidak akan terbentuklah yang disebut kalender internasional bersama itu. Kalender Islam internasional itu, yang disepakati bersama. Oleh karena itu saya ingin ini menjadi catatan keseriusan kita dalam hal penyusunan kalender global ya. Kalau tidak ya selamanya kita tidak punya ya. Dan kalau tidak punya berarti perencanaan kita 1 tahun tidak punya juga. Kalau tidak punya ya berarti kita itu tidak menjadi orang berkemajuan ya. Tidak menjadi orang yang beragama yang bagus ya. Tidak berarti kita tidak mengambil ilmu pengetahuan sebagai pedoman. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Marilah, saya kemarin dalam dalam ceramah di MUI Pusat waktu di Hotel Sultan, saya sebutkan seperti itu. Marilah kita duduk bersama. Ya, kalau perlu itu ruyat itu sudah aja diganti dengan hisab. Nanti disepakati saja mau imkan ruyat, mau wujudul hilal yang bisa kita pakai sebagai pedoman. Saya kira itu Neng Kiki ya. Baik Prof, terima kasih Prof atas penjelasan dan pencerahannya. Semoga pesan-pesan dari Muhammadiyah tadi khususnya bisa tersampaikan kepada pemerintah kita juga tadi tentang kalender Islam yang bisa kita sepakati secara internasional. Prof, terima kasih sekali lagi telah memberikan arahan dan pesan kepada kita semua tadi bagaimana menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah, dan tentunya juga terima kasih kepada para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada yang senantiasa menonton atau menyaksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan sampai berjumpa kembali dalam catatan akhir pekan TVMU di edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.